Oke, semuanya sahabat farmasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian di part 6. Nah, yuk ikutin videonya sampai selesai. Nah, oke. Di part 6 ini, di ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian yang part 6, di sini saya akan menjelaskan masih tentang manajemen farmasi. Nah, gimana soal-soalnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Nah, sekarang lanjut ke soal yang pertama. Metode pemberian harga faktor penting dalam suatu apotik. Salah satunya yaitu memperhitungkan pangsa pasar kita. Termasuk metode apakah kasus di atas? Nah, kata kuncinya yaitu dengan memperhitungkan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu memperhitungkan pangsa pasar yaitu yang benar jawabannya adalah demand oriented pricing. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk yang A yaitu kompetitor, jadi kita memperhitungkan pesaing kita. Dan untuk yang cost itu memperhitungkan harga jualnya, seperti itu. Jadi tergantung memperhitungkannya dari bidang mananya. Kalau untuk pangsa pasar, yang jawaban yang benar adalah demand oriented pricing. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua, yaitu diketahui pada unit rawat inap pasien ada banyak kejadian shock hipovolemik akibat diare yang dialami, sehingga diadakanlah obat emergensi berupa adrenalin. Sistem distribusi apakah yang dilakukan pada kasus di atas? Nah, karena ini dalam keadaan emergensi, pastinya menyediakan obat-obat emergensi di ruangan-ruangan khusus. Nah, metode distribusi tersebut namanya yaitu ward floor stock, jadi jawabannya adalah C. Dan untuk ODD atau one daily dose itu pemberian obatnya per hari. Untuk UDD itu setiap kali minum. Untuk individual prescribing yaitu pasien menebus obat ke bagian instalasi farmasi. Nah, sekarang lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang tenaga teknis kefarmasian melihat persediaan methotrexate tinggal 2. Minimal stok adalah 3, sehingga tenaga teknis kefarmasian melakukan pemesanan. Metode inventory control yang manakah yang dilakukan tenaga teknis kefarmasian di atas? Nah, karena di sini tenaga teknis kefarmasian tersebut hanya melihat berdasarkan stok barang tanpa melihat inventory, kemudian pemakaian, kemudian kondisi atau hal yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat metode inventory control yaitu berdasarkan visual. Dan untuk soal yang keempat yaitu Pak Umar telah dirawat 3 hari di rawat inap Rumah Sakit Rival Medica. Kemudian hari keempat jam 13.00 beliau dijadwalkan pulang. Apabila sistem distribusi ODD yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut, maka Pak Umar harus membayar berapa hari? Nah, karena sistem ODD yaitu pemberian obatnya berdasarkan sehari, yaitu one daily dose, dan Pak Umar dirawat pada hari keempat baru dijadwalkan pulang, jadi Pak Umar harus membayar pengobatan sebanyak 4 hari karena sistemnya yaitu ODD. Beda lagi kalau sistemnya yaitu UDD. Kalau UDD itu pembayarannya minum obatnya yaitu berdasarkan setiap kali minum atau setiap unit, seperti itu. Nah, sekarang di soal yang kelima. Pak Umar telah dirawat 3 hari di rawat inap Rumah Sakit Rival Medica. Kemudian hari keempat jam 13.00 beliau dijadwalkan pulang. Apakah sistem distribusi ODD yang dilakukan di atas? Nah, maksud soal ini yaitu sistem apabila menggunakan sistem UDD atau unit daily dose, yaitu pemakaian berdasarkan setiap kali minumnya. Jadi karena Pak Umar sudah hari keempat dan pulangnya pada siang hari, yaitu setelah minum obat di siang hari, maka Pak Umar hanya perlu membayar pengobatan yaitu 3,5 hari. Karena Pak Umar minum obat selama 3 hari full dan pada hari keempat beliau minum obat setengah hari yaitu pada jam 13.00 saja. Dan setelah itu beliau pulang.
Seperti itu. Jadi kita harus membedakan antara UDD dan ODD. Kalau ODD itu pemakaian sehari, kalau UDD pemakaian per sekali pakai. Nah, lanjut ke soal yang ke-6, yaitu tenaga teknis kefarmasian akan melakukan pemusnahan 20 tablet analsik, 10 tablet koditam, dan 2 tablet kodein, dan 3 tablet dextromethorphan yang kadaluarsa. Ada berapa berita acara pemusnahan yang dibuat? Nah, di sini kita harus melihat obat-obatnya. Di sini ada 4 macam obat. Yang pertama analsik, termasuk dalam kategori psikotropika. Kemudian koditam, termasuk dalam kategori narkotika. Kemudian kodein masih kategori narkotika. Dan dextromethorphan dalam kategori OOT atau obat-obatan tertentu. Nah, apabila kita membuat berita acara tentang pemusnahan, yaitu kita membuat acara pemusnahan barang psikotropika itu sendiri jadi satu. Kemudian yang kedua yaitu barang narkotika, yaitu koditam, yaitu 2 berita acara pemusnahan. Kemudian berita acara pemusnahan barang narkotika kodein yaitu 3, dan berita acara pemusnahan barang obat-obat tertentu yaitu 4. Jadi kita membuat 4 berita acara. Kenapa sih narkotika? Itu kan sama-sama narkotika, tapi kok nggak dijadikan satu berita acara? Jadi untuk barang-barang narkotika itu harus menggunakan berita acara sendiri setiap obatnya, seperti itu. Jadi kita dalam pemusnahan ini membuat sebanyak 4 berita acara. Nah, lanjut ke soal yang ke-7, yaitu pasien mendapatkan resep dari dokter dan keluarga pasien ke instalasi farmasi untuk menebus obat. Menurut saudara, jenis distribusi apakah yang dilakukan pasien tersebut? Nah, jadi keluarga pasien yang menebus obat ke instalasi farmasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau keluarga pasien yang pergi sendiri ke menebus ke instalasi farmasi yang disediakan oleh rumah sakit, yaitu termasuk dalam kategori individual prescribing, yaitu penebusan resep secara pribadi. Kalau UDD tadi sudah dijelaskan bahwa pemakaian obat yaitu per sekali pakai, yaitu misalkan sehari 3 kali, jadi dia datangnya pagi, siang, dan malam. Untuk workflow stock biasanya disediakan barang-barang yang sangat rentan dan dibutuhkan secara darurat di ruangan-ruangan tertentu. Kalau ODD yaitu one daily dose, yaitu pemakaiannya berdasarkan per hari. Jadi setiap hari si pasien mendapatkan obat dari instalasi farmasi seperti itu. Nah, lanjut ke soal yang nomor 8, yaitu tenaga teknis kefarmasian akan melakukan pemusnahan tablet analsik yaitu sebanyak 20 tablet. Kemudian 10 tablet koditam, 2 tablet kodein, dan 3 tablet dextromethorphan yang kadaluarsa. Ada berapa obat yang membutuhkan saksi? Nah, persyaratannya untuk pemusnahan narkotika dan psikotropika yaitu membutuhkan sebuah saksi. Bisa dari apoteker, kemudian dinas kesehatan, kemudian dari BPOM, Balai Pengobatan Obat dan Makanan, kemudian dari tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat izin praktek. Dan pada kasus ini yang harus dimusnahkan yaitu membutuhkan saksi yaitu analsik, kemudian yang kedua koditam, kemudian yang ketiga kodein, karena ketiganya termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Jadi jawabannya ada 3 obat yang membutuhkan saksi. Jadi jawabannya yaitu C. Bagaimana cara pemusnahan barang kecuali narkotik dan psikotropika? Yaitu cukup dengan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat izin praktek, dan cara pemusnahannya tergantung bagaimana bentuk sediaannya. Misalkan bentuk suppositoria yaitu dibuka, kemudian dilelehkan terlelu atau dilebur, kemudian baru dibuang. Nah, lanjut ke soal yang ke-9, yaitu pengendalian persediaan ditentukan pada beberapa aspek dalam manajemen. Aspek apakah yang terkait langsung pada kasus di atas? Aspek-aspek yang yang terkait langsung pada kasus pengendalian persediaan barang, yaitu pengadaan dan penyimpanan barang. Jadi jawabannya adalah yang C, pengadaan dan penyimpanan barang. Nah, sekarang adalah soal yang terakhir, yaitu
Professional fee adalah bentuk pengakuan masyarakat terhadap pelayanan di apotik. Berikut ini yang termasuk bagian dari harga di atas adalah professional fee itu artinya diberikan kepada kita yaitu sebagai balas jasa, yaitu kayak jasa suatu peracikan, obat, kemudian jasa membaca resep, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini yang termasuk dalam biaya jasa tersebut adalah biaya amblase. Ya, tahu sendiri dalam resep ada biaya amblase namanya, yaitu harga yang harus dibayar pasien untuk membayar jasa yang kita berikan, seperti itu. Biaya kurir tidak termasuk biaya professional fee, kemudian biaya pegawai juga tidak termasuk karena biaya pegawai dari laba suatu obat, kemudian diskon juga tidak termasuk. Jadi yang jawabannya adalah biaya amblase, yaitu yang D. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.